Berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo. Nah, yang pertama ada yang namanya Always On Display atau tampilan layar selalu aktif ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa membuat nama di layar kunci HP kalian atau Always On Display ya. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali. Kalian silahkan buka HP kalian terlebih dahulu, kemudian masuk ke pengaturan ya. Nah, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan yang namanya kunci layar ya. Nah, masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini kalian klik di bagian wallpaper dan gaya. Lalu di sini pilih tampilan selalu aktif. Lalu di sini apabila belum aktif kalian aktifkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang di personalisasi. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Kalian bisa buat pola khusus ataupun buat teks, kemudian teks dan gambar. Kalau yang saya gunakan tadi yaitu teks ya. Nah, jadi kita tinggal pilih di bagian teks, kemudian bikin tulisannya. Nah, saya contohkan seperti ini. Kemudian warnanya juga bisa kalian ubah. Ukurannya juga bisa diatur. Kemudian perataan juga bisa dipilih ya. Kemudian kalau udah kita klik terapkan. Nah, maka sudah berhasil kita aktifkan ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau teks dan gambar juga bisa di sini. Kemudian di sini ada juga yang sistem. Nah, di sini ada berbagai pilihan ya, teman-teman ya. Kalian tinggal atur saja, kemudian klik terapkan. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Kalau udah bisa langsung kalian klik terapkan ya. Nah, kemudian kita coba kunci layar, maka nanti teman-teman akan bisa melihat tampilan selalu aktif atau AOD-nya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah multi windows atau jendela melayang. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ataupun lebih ya, yaitu kalian bisa multitasking. Nah, saya contohkan kita buka satu aplikasi seperti ini. Kemudian kita klik tombol recent app, lalu klik titik 3. Kemudian pilih jendela mengambang. Nah, maka aplikasinya akan mengambang. Jadi teman-teman tinggal buka aplikasi yang selanjutnya di sini. Misalnya kalian buka sosial media, kemudian nonton video di YouTube ataupun buka atau mendengarkan musik di YouTube juga bisa ya. Nah, jadi di sini kalian juga bisa menyembunyikan jendela mengambangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian juga bisa mengatur ukurannya ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengatur ukurannya. Kemudian kalian juga bisa menutupnya seperti ini. Kalian tinggal klik aja di bagian strip atau garis ini, kemudian pilih tutup. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah layar belah atau yang namanya split screen. Jadi langsung saja teman-teman kita masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, lalu kalian klik di bagian fitur khusus. Nah, di sini ada yang namanya layar belah. Nah, kalian klik di bagian layar belah. Nah, di sini bisa ikuti petunjuk atau tutorial yang ada, usap dengan 3 jari ya. Kemudian di sini di bagian dari tombol recent app juga bisa, kemudian dari baris samping cerdas juga bisa ya. Nah, ini kalian aktifkan, usap ke atas dengan 3 jari. Pengaturan tidak mendukung, itu artinya layarnya tidak bisa di split screen ya. Nah, sekarang kita coba ganti aplikasi. Kemudian kita usap 3 jari ke atas. Nah, maka akan melakukan split screen ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal buka aplikasi yang kedua. Nah, maka sudah bisa split screen. Nah, jadi kalian juga bisa mengatur atau menukar posisinya. Kemudian juga bisa mengatur ukurannya ya, teman-teman ya. Nah, untuk menutupnya kalian tinggal usap aja ke bawah ataupun ke atas ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah smart sidebar atau baris samping cerdas ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah namanya smart sidebar. Jadi teman-teman bisa meletakkan untuk mengambil screenshot, kemudian perekaman layar, kemudian juga bisa mengaktifkan multi windows dari sini. Nah, sangat bermanfaat sekali ya, teman-teman ya. Kemudian bisa juga untuk yang namanya
split screen. Nah, membelah layar menjadi dua atau split screen ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Oke, untuk mengaktifkannya kalian masuk aja ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian fitur khusus. Nah, di sini ada yang namanya baris samping cerdas ya. Nah, ini dia, kalian klik. Kemudian di sini apabila belum aktif kalian aktifkan. Nah, maka sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah widget ya teman-teman ya. Nah, seperti ini widget jam. Nah, apabila widgetnya belum muncul, kalian bisa klik dan tahan di bagian layar yang kosong, kemudian pilih widget. Lalu di sini kalian tinggal klik dan tahan di bagian widget jamnya, lalu ditambahkan ke atas, kemudian klik selesai. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan widget. Selain jam masih banyak lagi widget yang lainnya yang bisa kalian tambahkan agar tampilan layar HP kalian menjadi lebih bagus ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. Untuk menggunakannya tinggal klik dan tahan lalu geser aja ke atas. Nah, seperti itu. Kalau mau menghapusnya tinggal klik dan tahan lalu hapus widget. Lalu klik hapus. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gaya icon dan transisi ya. Nah, di sini kalian bisa mengubah model icon aplikasinya, kemudian model transisinya juga bisa diubah. Nah, caranya kalian tinggal klik dan tahan, kemudian pilih di bagian icon. Lalu di sini kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, misalnya kerikil, kemudian khusus dan lainnya. Nah, khusus ini kalian bisa mengubah bentuknya. Nah, di sini ada berbagai bentuk ya, teman-teman ya. Kalian sesuaikan aja. Kemudian ini kalian juga bisa mengatur latar depannya, kemudian ikonnya juga bisa kalian atur. Kemudian warna sistem, kalau kalian aktifkan warnanya akan berubah menjadi warna sistem. Kemudian tampilkan nama aplikasi, kemudian nama aplikasinya untuk ukurannya kalian bisa atur juga ya, teman-teman ya. Nah, bisa dibesar ataupun dikecilkan. Kalau udah langsung aja klik terapkan. Kemudian di bagian gaya transisi masih di bagian yang tadi, kalian klik dan tahan, lalu pilih di bagian transisi. Nah, di sini ada berbagai model ya, kalian bisa pilih. Nah, kalian pilih aja, kalau sudah kalian klik terapkan. Nah, ini akan membuat tampilan gaya transisi HP Oppo kita lebih berbeda ya, teman-teman ya. Nah, berbeda dengan yang lainnya. Kemudian fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan dan gaya baterai. Nah, teman-teman bisa lihat untuk gaya baterai di HP Oppo saya berbeda dengan yang umumnya ya, teman-teman ya. Juga bisa menampilkan kecepatan jaringan internet di HP kita. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini kalian klik di bagian notifikasi dan bilah status. Kemudian di sini pilih bilah status, lalu di sini kecepatan jaringan waktu nyata ini kalian aktifkan, maka dia akan muncul di atas. Kemudian yang ini gaya baterainya kalian bisa pilih. Nah, di sini ada vertikal, horizontal dan berulang. Kalian pilih aja sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian pastikan kalian mengaktifkan persentase baterainya agar persentase baterainya terlihat atau muncul. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menghapus background foto ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk menghapus background foto itu cukup mudah sekali. Nah, di sini kita masuk ke galeri. Di sini saya contohkan di bagian foto ini ya. Nah, kalian silahkan ambil foto atau gambar, silahkan gunakan kamera HP Oppo kalian. Nah, jadi kalian bisa menghilangkan backgroundnya. Caranya kalian tinggal klik dan tahan di bagian fotonya atau bagian objek ya. Kemudian pilih simpan. Nah, kalian bisa lihat untuk hasilnya, backgroundnya langsung hilang atau terhapus ya, teman-teman ya. Jadi cukup mudah sekali teman-teman untuk menghilangkan background atau menghapus background tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gestur layar mati. Langsung saja kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, kemudian pilih gerakan dan gestur, lalu pilih gestur layar mati. Nah, di sini di bagian gestur layar mati pastikan kalian aktifkan. Nah, di sini biasa saya akan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Jadi kalian tinggal ketuk 2 kali untuk mengunci layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya. Kemudian di sini ada pintasan-pintasan cepat, misalnya ini gambar O untuk membuka kamera, gambar V untuk menyalakan atau mematikan senter.
Kemudian di bagian bawah ini kalian juga bisa aktifkan sendiri, misalnya lukis V terbalik. Ini akan membuka aplikasi Facebook ya teman-teman ya. Nah, kemudian gambar M, gambar W, kalian juga bisa atur ya. Kalian tinggal pilih aja mau mengaktifkan aplikasi ataupun alat lainnya. Nah, di sini saya contohkan gambarlah V untuk menyalakan atau mematikan senter ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus mengunci atau mematikan layar HP kita terlebih dahulu baru bisa kita gunakan. Nah, di sini saya ketuk 2 kali untuk mematikan atau mengunci layar. Kemudian saya tulis V seperti ini. Nah, maka membuka center ya teman-teman ya. Nah, saya tulis V lagi, senternya akan padam. Nah, ini terbuka, teman-teman bisa lihat ini lebih terang. Nah, sekarang lebih sudah mati ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk pintasan cepat. Misalnya tiba-tiba mati lampu, kalian tinggal tulis saja V seperti itu ya, maka senternya langsung terbuka. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mode anak. Nah, kalian langsung saja masuk ke pengaturan, kemudian di sini masuk ke fitur khusus, lalu kalian cari di bagian bawahnya ada yang namanya mode anak. Nah, tujuan fitur ini adalah untuk membatasi anak kita dalam penggunaan HP Oppo kita ya, teman-teman ya. Jadi di sini bisa membatasi misalnya aplikasi yang bisa mereka akses, kemudian juga bisa membatasi waktu atau lama waktu penggunaan HP Oppo ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau baru pertama kali dia itu akan diarahkan untuk ke settingan ya. Nah, biasanya settingan seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus mengaktifkan kunci layar terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini kalian juga bisa pilih jaringannya, bisa menggunakan WiFi, jaringan seluler, bisa pilih keduanya ataupun salah satu. Kemudian di sini kita bisa membatasi aplikasinya. Kalau di sini saya hanya mengaktifkan aplikasi YouTube saja ya. Nah, jadi kalian tinggal aktifkan aplikasi apa yang ingin kalian gunakan atau yang ingin kalian berikan akses kepada anak atau adik kalian ya. Kemudian waktunya kalian juga bisa batasi, misalnya 15 menit, 30 menit, atau khusus kalian bisa atur waktu tertentu ya. Kemudian di sini juga bisa kalian aktifkan perlindungan penglihatan. Nah, di sini pengingat cahaya sekitar, posisi duduk, kemudian jarak pandang dan layar pelindung mata. Nah, di sini biasa saya aktifkan semua. Kemudian kalian juga bisa aktifkan buat pintasan layar awal ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah kalian setting, biasanya akan muncul aplikasinya di sini. Karena saya hanya mengaktifkan YouTube, jadi hanya muncul aplikasi YouTube saja. Kemudian kalau kalian mau keluar, kalian tinggal klik titik 3, kemudian klik keluar. Nah, di sini karena menggunakan kunci, jadi anak atau adik kalian tidak bisa sembarangan keluar dari sini ya, hanya kalian saja karena sudah kita setting ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur tersembunyi di HP Oppo. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.